Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ndek terjera-jera bersyukur tipa Allah, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmatnya. Alhamdulillah, nikmat menjadi ahlus sunnah wal jamaah, nikmat menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang seharusnya seperti itu kita beragama. Tege beragama ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengikuti manusia yang lain, bukan. Tapi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah dalam akhlak, dalam muamalah, atau dalam ibadah, atau dalam akidah. Dalam berakidah teturut akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bertauhid seperti tauhidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah sing ngikutin sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu nangka munna beda akidahna kenca akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan ahlus sunnah.
Dakan nyorak-nyorak ngenang ite ahlus sunnah, ite ahlus sunnah. Lagu carana berselisih, akidahna berselisih kanca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bukan ahlus sunnah. Sunnah yaitu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah berarti dengan si ngamalang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi si penting mengamalkannya. Ya, begitu dia amalkan maka dia menjadi ahlus sunnah. Aku mendek malang ya bendek negin jari ahlus sunnah. Dak ada nyorak-nyorak. Daka endah yayasan pondok naran as-sunnah munde nama lang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan sunnah. Dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Bermudah-mudahan nasade ita keistiqamahan insyaallah subhanahu wa taala sehingga kita istiqamah di atas aqidah, di atas ibadah, di atas akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah, makin tengah lanjutang membaca kitab Usulul Iman fi Dhau'il Kitab was Sunnah, landasan-landasan keimanan sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di al-imanu billah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah di negin kena sampai kita mengimani berapa hal Abu Sayyaf? Berapa hal? Ke 30. Sebut yang 30 Abu Sayyaf. Sebut yang 30. Salah tiang niki, telu, dan telu puluh, telu, besi telu na Bu Sayyaf. Mau pintonan ini bahaya minton. Rububiyah terus uluhiyah, al asma was sifat. Masyaallah Bu Sayyaf, masyaallah. Oh luar biasa ini. Alhamdulillah. Ya ran rana tua-tua keladi, masya Allah. Makin tua makin jadi, masya Allah. Ya, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kita baca definisinya, terus ngombe caran temen. Napiaran kaidah, aturan-aturan jayid, aturan-aturan. Ya, di dalam memahami al-asma was sifat. Lae le zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ndenara aturan-aturan ini. Ndenara. Kan ndenara karena para sahabat ya lombo akidahna, lombo lempeng. Pada mara ilmu nahu ndenara lae kaidah-kaidah nahu, kaidah-kaidah sorob ndenara. Kumbena karena bahasa Arabna sahabat niki wah lombo paseh kena jama wah. Lagu tiba-tiba terus datang dengan asing berbaur kenca dengan Arab, mulai seda bahasa Arab mulai seda bahasa Arab karena ya seda bahasa Arab piaangna kaidah terus isi ulama-ulama bahasa ne kaidah nahuna ne kaidah sorofna ngana. Karena pihak kaidahna akan dak seda bahasa al asma was sifat juga demikian. Layak le zaman sahabat denara kaidah-kaidah ini ndara. Kan denara karena sahabat ya lombo akidahna. Ya, lombo denara masalah dalam al asma was sifat. Nengke-nengke ini begitu Islam niki dimasuki oleh oleh al-kalam, ahli berbicara. Begitu Islam ini dimasukkan oleh aqlaniyun, ahli ngakal-ngakalang, main nakal, soal nakal doa. Tidak tamin isi filsafat, tamin isi liberal macam-macam,
seda payu al asma was sifat seda ya. Rusak dia. Begitu dia rusak, ulama ahlus sunnah wal jamaah miang itu kaidah terus. Ne kaidahna. Akinda seda. Jadi piangna itu kaidah si para ulama supaya jangan rusak ini al asma was sifat. Jadi mulai denara. Ya, Nabi itu berbada Allah Subhanahu wa taala rere yang kita epeh. Kaget sahabat tu, ayadhaku rabbuna ya Rasulullah, rere Allah Subhanahu wa taala, rere ya kan. Oh, mun rere je berarti dia tegin celaka wah mun teu berdue Tuhan yang tertawa. Lombok jama. Mun itu makin rere, ngumbe angkun rere kan. Senyum kia ngene kia angkun bibirna selapu pikirangna. Payu seda, payu sifat-sifat no. Sahabat dibilang ketawa selesai wah lombo-lombo. Nah dulu lombo ya asma wa sifat gara-gara macam-macam tema, filsafat lah, ilmu kalam lah, liberal lah, akhirnya seda. Nah akhirnya seda piang ni terkaidah oleh para ulama. Nabi kaidah-kaidah niki pertama kata mereka al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Beliau mengatakan al-qaulu fis sifat kal qauli fid dzat. Al-qaulu fis sifat kal qauli fid dzat. Berbicara dalam masalah sifat-sifat sama seperti berbicara dalam masalah zat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dalam masalah sifat sama seperti berbicara dalam masalah zat. Kadang sekali berbicara dalam masalah sifat sama dengan berbicara dalam masalah zat. Ngombe angkuna mudah ne? Mudah insyaallah. Nah piaran sifat, nah piaran zat, tahu pembeda yangnya antara sifat dan zat. Tiang misalkan tiang, zat tiang ini, begini wah ini zat tiang ini. Ngombe sifat tiang, sifatnya gendut misalkan. Beli atas misalkan, bedang ke bedang wah ke alur bedang misalkan. Ini sifat besongkok putih, ini sifat. Ya, dia memiliki sifat seperti ini. Zatnya mana? Ini zatnya. Niki ai ya ambil zatna ino bine wah ya. Zatna ai ino sila dalam ini. Ngombe sifatnya ya bening, cair, ya mengalir, ini sifatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki zat. Bezatna noh le atas tona. Ngombe sifatnya dia maha tinggi, maha besar, dia hidup, dia maha mengetahui, dia maha mampu, dia maha kekal, ini sifatnya. Zatnya be atas. Nah, berbicara tentang sifat sama seperti berbicara tentang zat. Umbe kena kaidah niki makin terpelajarin. Sebelumnya wah mampu dan bedayang antara sifat dan zat? Abu saya tahu pembedaan antara sifat dan zat? Nang kejenana. Insyaallah. Ya. Mara mikrofon niki mbe zatna ini wah zatna. Ngombe sifatna bedang bulan tene arak kabelna pilu. Ini sifat-sifatna. Baik. Ngombe penjelasanna wa bayanuha annallaha ta'ala laisa kamitslihi syai'. Bahwasanya Allah
tidak ada yang serupa dengannya. Allah ndek narak kencana pada, ndek narak kencana pada. La fi dzatihi wala fi sifatihi. Ndarak kencana pada le zatna, ndarak endah kencana pada le sifatna. Dalam sifat Allah ndarak kencana pada, demikian pula dalam zat Allah ndek narak kencana pada. Sepakat itu engkah tene? Ada masalah? Ndara, alhamdulillah. Wala af'alihi, demikian pula dengan perbuatan Allah. Ndek narak kencana pada. Sifatnya ndarak kencana pada, zatnya ndarak kencana pada, perbuatannya ndah ndek narak kencana pada. Kemudian dikatakan fa idza kana lillahi dzat haqiqiyah la tumathilu dzawat bila khilaf fakadzalika sifat ats-tsabitah lahu fil kitabi was sunnah hiya sifat haqiqiyah la tumathilu sa'iras sifat. Kalau Allah memiliki zat yang sebenar-benarnya zat, dan zat ini tidak ada yang serupa dengan seluruh zat yang ada. Zat Allah ndarak kencana pada dengan seluruh zat yang ada. Nabi saja zat yang ada di sini manusia, Nabi Malik lolon kayu, Nabi Malik batu, tanah, selapuan ini wah. Zat Allah ndarak kencana pada dari seluruh zat yang ada ini. Bila khilaf, dan ini tidak ada perselisihan, selapu meyakini ini bahwasanya zatna Allah dia narak kencana pada. Fakadzalika sifat, maka demikian pula dengan sifat Allah ats-tsabitah, sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Sifat-sifat si tetapang isi Allah dalam Quran dan hadis, sifat-sifat ini sifat haqiqiyah, sifat yang sebenar-benarnya sifat. Dalam arti Allah mengatakan melihat, maksudnya ya sebenar-benarnya melihat. Allah mengatakan dia berbicara, ya sifat berbicara sebenar-benarnya berbicara. Allah ngenang ya turun, turun wah sebenar-benarnya turun, turun yang sebenar-benarnya. Lagu ingat, la tumathilu sa'iras sifat, tapi sifat Allah ini tidak sama dia dengan seluruh sifat yang lain. Sifat Allah ndekna pada marak sifat makhluk. Sebagaimana zat Allah ndekna pada marak zat makhluk, maka demikian pula sifat Allah ndekna pada marak sifat makhluk. Kenapa demikian? Karena berbicara tentang sifat sama seperti berbicara tentang zat. Sehingga zat ini kita tetapkan dia, ya, tetapkan zat tersebut, maka demikian pula sifat juga kita tetapkan. Pada ke zat Allah kan zat makhluk, pada ke ndekna pada. Nah, demikian pula sifatnya. Ndekna pada sifat Allah kan sifat makhluk. Allah berdua zat, makhluk berdua zat, berdua pada zat aran ini. Allah memiliki zat, makhluk endah memiliki zat. Lagu pada ke zat Allah kan zat makhluk. Ndekna pada. Demikian pula dengan sifat, Allah memiliki sifat. Lagu pada ke sifat ini kan sifat makhluk. Ndekna pada. Maka ingat pertama, berbicara tentang sifat sama seperti berbicara tentang zat.
Kalau zat Allah kita tetapkan, maka ayo tetapkan juga seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini fa wa hadhihi qa'idatun 'azimatun. Kaidah ini yang pertama ini kaidah yang sangat agung. Yunaqishu biha man yunkiru sifat. Kaidah ini membantah orang-orang yang menghapus sifat Allah. Hapusnya sifat Allah. Ia mengimani Allah berdua zat. Menurut yang salah li antaranya kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah dan Mu'tazilah niki menghapus sifat Allah. Nabi ngana Allah dia berdua sifat ngana. Karena nengke mun tetepang bagi Allah sifat, maka ginta madayangnya kenca makhluk ngana. Mun tengenang Allah berdengar, kan makhluk endah berdengar ya. Pada akhirnya Allah kenca makhluk ngana. Muntaparan Allah begita, makhluk endah begita ya. Berarti pada Allah kenca makhluk. Pada Allah mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai' ngana pada Allah. Bekal menengano hapus seluruh sifat. Ngana. Ada syubhat sehingga mereka hapus seluruh sifat. Ya ini simya ure sifatno. Gara-gara memahami sifat tidak dengan pemahamannya para sahabat. Pahamin sifat sesuai dengan pemahaman para sahabat, lombok pemahaman no? Lalu gara-gara ya miak-miak baru makin dia nemeleng ngikutin sahabat. Mulai ya mikir-mikir angeh. Si aran bedengar nih aran bedengar kan. Ngadu telinga, arak gendang telinga, ne arak macam-macam kan. Sehingga nengke mutaparan Allah berdengar pada kaca makhluk. Hapus wah, akhirnya hapus dan mereka menghapus semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaidah ini, kaidah niki membantah mereka. Nabi seolah-olah kaidah ini mengatakan mun pe tetepang zat Allah, maka mau tidak mau harus menetapkan sifat Allah. Karena berbicara tentang sifat sama seperti berbicara tentang zat. Kalau zat ini sekarang Allah memiliki zat, manusia juga punya zat. Zat ini sekarang tidak sama dia zat Allah dengan zat makhluk dia pada, maka demikian pula dengan sifat. Sifat Allah ndek pada kanca sifat makhluk. Allah berdengar, ya manusia juga berdengar. Lagu ingat berdengarna Allah ndekna pada kanca berdengarna makhluk. Allah melihat, iya manusia juga melihat. Lagu ingat ndekna pada begitana Allah kanca begitana makhluk. Allah lihat atas, iya manusia dah tahu ya lihat atas. Kan tiang niki lihat atas ini. Lagu ingat li atasna Allah ndekna pada kanca li atasna makhluk dan seterusnya. Berbicara tentang sifat sama seperti berbicara tentang zat. Munda tetapang zat Allah, maka mari tetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala qail, kalau ada seseorang mengatakan la uthbitus sifat, saya tidak mau menetapkan sifat. Lianna fi itsbatiha tashbihan lillah bi khalqih. Karena kalau menetapkan sifat ini berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Yuqalu lahu, maka jawab dia dengan mengatakan anta tuthbitu lillahi dzatan haqiqiyah. Engkau telah menetapkan bagi Allah zat yang sebenar-benarnya zat. Atau sangara reuni ngeunang dina zatna Allah, ara ki reuni ngeunang no. BPKI jarina, ya komunis jarina tidak mengakui adanya Allah.
Sehingga dia pasti akan mengatakan, iya Allah ada, zatnya ada. Nah, mun doa tetepang Allah berdua zat dan sebenar-benarnya zat, tuthbitu lil makhluqin zawatan. Dan engkau juga menetapkan bagi makhluk ini memiliki zat semuanya. Semua makhluk memiliki zat. Afalaisa hadza tashbihan ala qaulik? Tidakkah ini berarti engkau menyamakan Allah dengan makhluknya? Tapi kan nenek terjemahan ini ngadu makna, dia ngadu perkata. Jadi amun darak dengan ngenang aku ndekku netepang sifat. Ini diantaranya orang-orang Jahmiyah. Dia mengatakan ndekku netepang sifat. Sifat hapus semua. Maka katakan kepadanya, engkau menghapus sifat, bukankah engkau menetapkan zat bagi Allah? Maka pasti orang ini menjawab, iya, saya menetapkan bagi Allah adanya zat. Karena mau mengenang darah zatna Allah, nabi jarina komunis jarina. Dia mengakui tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Nah, dia mengakui adanya Allah, ada zatnya. Begitu dia akui Allah memiliki zat, katakan kepadanya lagi, bukankah makhluk juga punya zat? Bukankah makhluk juga punya zat? Amun dah tetapang Allah berdua zat, sedangkan dia dah mengetahui makhluk memiliki zat. Berarti kan pada yang dah ini serupa yang dah Allah kanca makhluk, kan dah serupa yang Allah kanca makhluk, karena sudah menetapkan bagi Allah zat. Maka otomatis degin nyerupa yang Allah kanca makhluk. Mun dengadu kaedah ini. Kaedah apa? Kaedah dia menghapus sifat. Nabi sebabnya menghapus sifat karena kalau menetapkan sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Montamaran Allah berdengar, makhluk endah berdengar, berarti itu mada yang Allah kanca makhluk. Katakan kepadanya, "Kah Allah berdua zat atau ndi?" Oh ya berdua zat. Makhluk berdua zat atau ndi? Oh ya berdua zat. Berarti ida mada yang Allah kanca makhluk menengan aja. Menengani cara anda, ya berarti ida mada yang Allah kanca makhluk. Ngumbe terus cara nasi benar. Fa in qala innama uthbitu dzatan lillah la tushbihu dzawat wa la yas'uhu ghaira hadza. Kalau orang ini lagi mengatakan saya menetapkan zat bagi Allah, zat yang tidak serupa dengan zat makhluk. Ngono. Ini yang jauh diri ini. Kita magin taman yang perangkap ini. Ya. Tadi kan dia mengatakan aku tidak menetapkan sifat. Kan dia tetapang sifat, kan dia hapus sifat-sifat Allah. Dia mengatakan mungku tetepang sifat bareh pada yangku Allah kenca makhluk. Katakan kepadanya lagi, apakah Allah punya zat? Pasti dia akan menjawab apa? Iya, Allah memiliki zat. Ketuanya Malik, makhluk berdua ke zat. Iya, makhluk berdua zat. Nah, mun pengadu kaedah pesingone, maka EP mada yang Allah kanca makhluk karena dia sama-sama memiliki zat. Dan engkau berjawab ya Malik. Apa yang kata berjawab? Oh, saya menetapkan zat bagi Allah, tentu zat yang tidak serupa dengan zat makhluk. Ngene-ngene. Yakin jawaban ini? Ndara lain jawaban wah. Ya. Dia akan mengatakan saya menetapkan zat bagi Allah, zat yang tidak serupa dengan makhluk. Qila lahu, maka jawab dia lagi, yulzimuka hadza fi babis sifat. Fa in kana dzatu la tushbihu dzawat wa huwa haqqun fakadzalika sifatu dzat al-ilahiyah la tushbihu as-sifat. Kalau engkau mengatakan zat Allah ndekna pada kenca zat makhluk, maka demikian pula dengan sifat Allah.
sifat Allah ndek nepeda kenca sifat makhluk. Allah berdezat, zat yang tidak serupa dengan makhluk 100. Menengano karing nengkele sifatnya karing dengan ngano. Allah berdua sifat, sifat yang tidak sama dengan makhluk. 100 yang dah jadi. Sehingga hilanglah syubhat orang-orang yang menghapus sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi munta berbicara tentang sifat, ino pada mara ita berbicara tentang zat. Sebagaimana kita menetapkan zat Allah, maka otomatis kita akan menetapkan sifat Allah. Sebagaimana sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk, maka sebagaimana zat Allah tidak serupa dengan zat makhluk, maka demikian pula sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Sebagaimana kita tidak mampu menghapus zat Allah, rani kita meniadakan zat Allah, rani ke? Tidak terani. Sebagaimana kita tidak bisa menghapus zat Allah, maka demikian pula jangan sampai kita berani menghapus sifat Allah Subhanahu wa taala. Pahami dengkah tene? Jadi berbicara tentang sifat sama seperti berbicara tentang zat. Abu Sayyaf. Nah, apa kaidahnya baru? Ingat TP? Terus menetapkan sifat Allah, terus menyesat ayo no sat ke? Oh ya sat kering sekedi ini sat no tenang Bu saya. Zatnya yakna sama kenca sifat-sifat Allah. Zat ni ada pada kenca sifat. Terus neng ke jangan jauh ini sembalun neng kahbah ini jauh geti. Terus coba. Gedis-gedik. Ya nama sifat makhluk, sifat-sifatna Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaidahna Bu Sayyaf berbicara tentang sifat-sifat Allah sama seperti berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya Bu Sayyaf? Alhamdulillah, jelas. Guyu tekatuan hilang ya. Sembalunan ning. Bayan apa dah ning tekatuan hilang bepen. Taib. Kaidah yang kedua, karing 10 menit, mudahan Nabu terbahas dalam 10 menit. Atau kita bahas secara singkat saja ya. Langsung penjelasannya dengan itu. Kaidah yang kedua yaitu al-qaulu fi ba'dis sifat kal qauli fi ba'dihal akhar. Kaidah yang kedua, berbicara tentang sebagian sifat sama seperti berbicara pada sebagian yang lain dari sifat-sifat. Keris sekali, berbicara pada sebagian sifat sama seperti berbicara pada sebagian yang lain dari sifat-sifat. Contoh, berbicara pada sifat Allah Al-Kalam, Allah berbicara. Ini sama cara kita membicarakannya seperti kita berbicara tentang sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan sifat Al-Kalam, membahas sifat Al-Kalam pada cara tengerosang ya. Pada cara tembahasnya, ngimaninnya seperti cara kita mengimani sifat Ar-Rahmah. Misalkan. Atau misalkan berbicara tentang sifat Nabi misalkan as-sama', sifat mendengar bagi Allah. Ini sama cara kita membicarakannya seperti kita membicarakan sifat al-ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat marah. Karena sebagian kaum muslimin mungkin hapusnya sebagian sifat Allah.
entengangna sebagian. Amun ngone Jahmiyah, Mu'tazilah selapuana hapusna, gentle ke selapuana hapus ndek ku sadu selapuana. Ngena tabah ya. Lagune nang ke arah malik kelompok sebagian hapusna, sebagian dek setengah-setengah. Ndek le tono ndek le tene. Apa ranine? Hah? Ndek nara mah, ndek nara. Ya, jadi ndek naningine. Jena gentle kah? Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan semuanya, ditetapkan semua sifat Allah. Jahmiyah menghapus semua sifat Allah. Selapu sifat Allah hapusna, darak sifatna Allah ngana. Ahlus sunnah menetapkan semua sifat. Sifat rahmah, sifat marah, sifat turun, sifat di atas, semua ditetapkan. Lagu nengkelit arak dengan di tengah-tengah separuh tetepang, si lain boy sautna, arak pitu tetepang. Bes pitu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, enggak pitu ngentang. Bes si lain boy hapus hilang. Le pitu arak sifat rahmah le pitu ini, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, arak rahmat. Ndara hilang rahmat no. Allah ini lebih sifat rahmat. Nabi yang rahmat sayang. Allah menyayangi makhluknya. Kita bilang terbaca Al-Quran Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua nama Allah menunjukkan sifat rahmat bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu olah sekali sejelo terbaca ya. Gue hapus nih ya. Kan hapus ya. Ini pantas Allah berdua sifat rahmat. Ngana? Yuh, kan ini pantas. Iya, karena muntengan Allah berdua rahmat berarti lemah. Ngana? Terus apa ini rahmat? Ngana Allah Subhanahu wa taala Rahman. Ya Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ilmumu dan rahmatmu meliput segala sesuatu. Dalam arti apapun yang ditahu oleh Allah, langsung dia mendapatkan rahmat Allah. Arak ke bapa dia tahu isi Allah, arak ke. Dia arak selapu tahu isi Allah. Demikian pula selapuan niki mau rahmat dengan Allah. Tiba-tiba negara dengan hapusnya rahmat no. Oh Allah nggak punya rahmat. Apa arti rahmat ini terus? Oh rahmat artinya iradah, ngene. Tulah kan singone qudrah iradah. Iradah arti ini no. Iradah apa? Iradatul khair, ngene. Allah menginginkan kebaikan baginya, menginginkan artinya. Ndek arti menyayangi. Terus si lain ngombe buwe, si lain nggak pitu ngantang. Nah tengah-tengah tahun ini sebagian hapusnya, sebagian tetepangnya. Ini dia manfaatnya kaidah niki. Berbicara di sebagian sifat sama seperti berbagian di sebagian sifat yang lain. Nangke EP netepang sifat sama, sifat mendengar bagi Allah. EP netepang sifat mendengar. Kelengan si pitu niki arah mendengar tono. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama arah mendengar. EP netepang sifat mendengar bagi Allah. Amun hapus sifat si lain lantaran EP khawatir bareh pede ya kenca sifat makhluk, maka ngenon ke mendengar. Adakah makhluk yang mendengar? Arah makhluk berdengar? Belue makhluk berdengar, kita berdengar dah. Berarti pimada yang Allah pada mendengar. Onde Allah mendengar sesuai dengan kelayakan Allah. Ngene. Allah mendengar sesuai dengan kelayakan Allah. Nah, engkau sekarang mengatakan Allah mendengar sesuai dengan kelayakan Allah, maka demikian pula dengan sifat yang lain. Sifat rahmat menyayangi sesuai dengan kelayakan Allah. Sifat di atas, ya di atas sesuai dengan kelayakan Allah. Turun, sifat turun sesuai dengan kelayakan
Allah dan semua sifat. Sebagaimana engkau mengimani sebagian sifat ini, maka demikian pula cara mengimani sebagian sifat yang lain. Nengkau ngombe angkun pena tepangnya sifat melihat, maka demikian pula cara tetapkan dia sifat rahmat, sifat marah dan seterusnya. Jadi berbicara di sebagian sifat sama seperti berbicara di sebagian sifat yang lain. Sehingga muntakadu kaidah ini, maka seluruh sifat Allah ndenara ginta hapus ndenara. Karena dekat tengenang Allah di atas, tetap dia di atas sesuai dengan kelayakan Allah, yang tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah turun sesuai dengan kelayakan Allah, yang tidak serupa dengan siapapun juga. Allah memiliki tangan. Tuang peran tangan ke? Selapuan orang tangan ume. Allah memiliki tangan sesuai dengan kelayakannya. Allah memiliki wajah sesuai dengan kelayakannya. La ilaha illallah. Boy hapus sifatnya. Masa Allah berdua ume? Hapus, hapus. Masa Allah berdua wajah? Hapus, hapus. Boy hapusnya. Oi marah apa jarina? Kerepot itu. Sudah, tetapkan apa yang ada dalam Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbika. Allah memiliki wajah, selesai. Khalaqtuhu biyadayya, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Tajri bi a'yunina, berjalan dengan mata-mata kami. Selesai. Ya ndak malik terpikiran ngumbe yang kuna ngana tetapang sesuai dengan datangnya, selesai. Oh, mujassimah ngana kan. Apa cara mujassimah dulu? La ilaha illallah. Maran Allah berdua awak mara awak manusia. Ngana oke pelajaran tini. Maran Allah berdua awak mara awak manusia. Ngana oke. Endi sama sekali. Mara awak makhluk. Ngana oke. Ndek nuwah kalangan awal kita mengatakan Allah laisa kamitslihi syai'. No tetepang da Allah berdua uma, dek ni teh tetepang. Allah berbada, ia berdua-dua tangan, tetepang ino. Saya lebih nanau tentang Allah, pi apa Allah? Allah paling nanau. Nang ieu bada itu. Saya ciptakan Adam dengan kedua tangan saya. Nengke dengan singone si ngilangang separuh sifat itu apa ngena tangan ini? Tulak tangan aning kudrah. Rubahan aning kudrah. Kudrah iradah. Dua tangan apa ngena? Dua kudrah, kudratan. Khalaqtuhu biqudratayya ngena. Aku ciptakan Adam dengan dua kemampuanku. La ilaha illallah. Hilang tangan no. Allah dia nak berdua rumah, nakah? Arab manusia dia berdua rumah, kan berarti mun tengah nangano, mun main-main serupa-serupaan empat dayang, dia kenci dengan buntung berarti. Sudah tetapkan sebagaimana dalam Al-Quran jariwah. Tapi ingat, laisa kamitslihi syai'. Lah ini kudrah paling selamat si tenafsirang ini. Allah menciptakan Nabi Adam dengan dua kemampuannya. Mau nangano apa keistimewaan Nabi Adam? Allah menyuruh iblis sujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya keistimewaan. Pada suruh iblis sujud kepada Adam. Karena dia diciptakan dengan kedua tangannya. Ini kemuliaan. Seandainya kata tentu dengan kudrah langsung, biarkan aku endah ya Allah cipta yang dah dengan tangan dah, dengan kemampuan dah. Bahkan berarti darah keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Si kedua, Allah apakah hanya memiliki dua kemampuan? Ada dua kemampuan Allah. Ala kulli syai'in qadir, mampu atas segala sesuatu, darah batas kemampuannya ya. Dia hanya dua kemampuannya. Mampu atas segala sesuatu, tidak terhingga kemampuannya. Kan tengah ada dua lah kak.
Berarti jelas dua di sini maksudnya adalah dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Allah laisa kamitslihi syai. Jelas ide ini. Angka mudakadu kaidah ini yaitu berbicara pada sebagian sifat sama seperti berbicara pada sebagian yang lain. Mudakadu kaidah ini maka gindana tepang semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menetapkan semua sifat-sifat Allah, tidak dihapus satupun, tapi ingat sifat-sifat tersebut tidak diserupakan dengan sifat makhluk. Jelas niki dua mutakaidah. Kaidah pertama Nabi berbicara pada sifat sama seperti berbicara pada zat. Si kedua berbicara pada sebagian sifat sama seperti berbicara pada sebagian sifat yang lain. Mudahan jelas. Munaran di jelas bisa nanti ditanyakan di sesi tanya jawab setelah azan insyaallah. Wallahu taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila tazan dulu sila. Sila ada kene manjelah. Sila mikas. Yang dia nak berpisah ke antara sifat dan jazat. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala ya melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi bareh sifat pertama zat Allah Subhanahu wa taala. Tuang piaran zat Allah, ya. Kemudian bareh arana sifat. Nah, sifat ini bareh bagi dua. Arana sifat zatiyah, arana sifat fi'liyah. Sifat zatiyah, arana sifat fi'liyah. Sifat zatiyah ini yang selalu melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat melihat, mendengar, tapi terus misalkan maha besar, ya, dan lain sebagainya, sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Arana sifat fi'liyah, sifat perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala melakukannya kapan dia mau. Allah melakukannya kapan dia mau. Contohnya menciptakan, ini sifat perbuatannya. Dia menciptakan, dan dia menciptakan kapan dia mau. Allah turun, ini sifat perbuatannya, dan Allah turun kapan dia mau. Allah menghukum dan lain sebagainya. Ya sifat perbuatan. Amun sifat perbuatan itu dilakukan kapan Allah mau. Amun sifat zatiyah niki yang selalu melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Paham ya Mikas? Berarti sifat Allah bagi pira? Bagi dua. Mbesi dua no sifat Nabi pertama sifat zatiyah harana yang selalu melekat dengan Allah. Si kedua sifat fi'liyah yang Allah melakukannya kapan Allah mau. Jelas ya Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Sila dengan ini. Alhamdulillah. Berarti cukup sudah? Nggih. Berarti selesai sudah? Atau ada lanjutannya? Cukup sudah ya? Alhamdulillah. Sehati ya bin. Masya Allah. Dikatakan at-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung-burung itu akan selalu hinggap dengan sejenisnya. Kedit kebawi ke kedit kebawi, terus kedit Mekah kan kedit Mekah biasa yang lihat. Nang kepi berapa tan pe tokol no? Fayu sahati fayu, masya Allah. Sila saya ingat terus. Saya boleh saya, Allah. Ya. Ya betul. Sifat apa? Sifat diperkuatkan adat. Apa kena? Terus? Nah, apakah dia termasuk yang lupa di sifat-sifat Allah? Nah, mohon. Apa kena ini saya? La ilaha illallah. Diperkuatkan adat. Ia lupa tiba sifat Allah, kenapa?
Contohnya apa Bu Sayap? yang misalnya di kekuatan ada yang mulia, ya semuanya. Yang apa? Yang meriah. Apa kan meriah ini? Macam-macam lah. Meriap. Masa-masa maksudnya? Sekat pertanyaan Abu Sayap ini. Sifat yang ditetapkan oleh adat. Ia lupa ke tipe sifat Allah. Contohnya si gerang meriap. Hah? Oh no. Contohnya misalkan mulut, nyiu nyatus, kan oke? Terus apa kaitannya kan asma wa sifat ini? Oh ya lupa ke ini tipe sifat Allah sehingga gawe bid'ah, kan oke? Masya Allah, luar biasa Bu saya. Baik. Jadi iya, sebagaimana di awal kita membahas al-asma was sifat. Jadi mempelajari al-asma was sifat arah efeknya, arah bekasnya. Misalkan kita mengetahui, menyadari Allah Maha melihat. Sampai dia melihat, Nabi arana mengetahui isi hati kita, boleh tahunya si Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita ginta jaga hati ente. Jangan sampai hati ini berbuat maksiat. Kenapa? Tahunya si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah di antara sifatnya syadidul iqab. Allah niki ya pedas azabna, sakit. Mau ngazapang, mau hukum, sakit gati hukumannya, pedas hukumannya. Kalau kita sadari ini, maka kita akan takut menantang, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah balak ni tenggawe kesyirikan, balak ni tenggawe kebid'ahan. Mun ingat azab Allah yang sangat pedih, pedas gati azabna, maka ginten jerak gawe kebid'ahan, jerak gawe kesyirikan. Nah, pertanyaan Abu Sayap, bro, engkuna si meriap, ya lupa ke tiba sifat Allah ini? Iya, ya lupa ini Abu Sayap. Ya lupa, engkuna si meriap nu. Maksudnya kebid'ahan sing ngadu meriap-meriap nu. Sing ngadu begawe nu. Ya lupa ke tipe sifat Allah ini. Ya lupa ruan. Sehingga dia berani melanggar. Lupana kuna sakitna siaran azab Allah. Bahkan mereka yang jahil-jahil reni yang ngenang, aduh doang wah tetap menereka kah? Masih ja artis doang kancan tetono ngana. Boleh dunia aran artis lagu le tono le neraka ndara bapa. Be motong bapa no. Bue gesang bapa jadi artis, balik wah gesang wah. Gesang siapi bapa gawe jadi artis. Ya, bahkan saking panas api no ngana. Naina kena si api. Ya, yaitu azabnya Abu Talib kena oleh juljul, kena juljul min nar. Ya, bangkalan api neraka no. Jadi api ini kan berdua gejolak no. Nah, siaran jul-jul ini si lepas lengan kencen ini no. Apa arana? Kan arah api ini induk api nih. Nah, arah si lepas ini no. Apa arah ini? Iran jul-jul minan nar. Ndek kele inti api ndek lagu api si apa arana? Ya, si ngambar lepas ini no. Ndek nasi nyambung ke induk api no, kena api induk na, terus ini kadang-kadang lepas. Nah, tono tolok naina Abu Talib. Ya, tolok naina le jul minan nar. Terus apa yang terjadi? Yagli minha dimagu, otaknya bangkal. Padahal hanya tekentuk-ketukang naina le pucuk api no. Lagu otaknya bangkal. Mun otak bangkal bengumbe ke awak sila ini nih. Otaknya bangkal, terus ngumbi aku nawak si lain. Kan otak paling dalam ini dijaga oleh tengkorak malik dan dia paling atas. Ini ya bangkal, padahal hanya le pucuk-pucuk pino tok naina.
Munine bangkal pengumbe ke malik silain. Lendong nampak silain bebuai. Nah, ino enak ingat ino ngono angkun pedasna azab Allah Subhanahu wa taala. Mun ingat ino sifat Allah syadidul iqab, ya maka dia nagin rani gawe maksiat. Dia nagin rani gawe kebidahan, apalagi gin gawe kesyirikan, dia nagin rani. Bukannya ya lupa, ya lali, payurani ya meriap Abu Sayyaf deh. Rani ya meriap, rani lain sebagainya. Ya, angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam tugasnya ya pada mara ya si nyu terset lengan Nabi no. Nyu terset, tampilan terset. Ya, sigin rapat tipe api no. Nabi sallallahu alaihi wasallam nyu ya ndak rapat-rapat, ya siu terset no. Ake ngumpi, ake nak nemotong si api no terset no. Aku goyo sere dang rapat terset no. Balak nawas yuk ngono sere dang rapat payu apa motong terset ngono jua manusia ini tebalak dende ndak rapatin bid'ah no ndak gawe syirik no dan lain sebagainya tetep dang gawe ya payu apa boy gesang ya itulah dakwah balak dende nyembelih untuk isin gunung dende nyembelih untuk aduh dengan toate penajaran ndak macam-macam wahabi ente ngono tetap nyembeli bakah motong payu menangan yang kun. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia terus nyiu itu, ndak rapat-rapat. Lagu itu ini pakel ini. Payu akhirnya motong karena lupa tiba pedasna azab Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kena jawaban teh Bu Sayyaf. 100 ke mutin nih. Alhamdulillah. Sekat soal pertanyaannya. Wallahu ta'ala a'lam. No, kan buaya waharuana fadal. Sifat Allah itu apakah tidak ada batasannya atau tidak terhitung jumlah? Ya, tidak terhingga. Karena sifat Allah itu juga diambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama-nama Allah ada yang tersembunyi. Nama-nama Allah ada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita pernah berdoa, "Au 'allamtahu ahadan min khalqik." Ya Allah, aku minta dengan nama-namamu atau nama-nama yang engkau ajarkan satu orang dari hambamu. Separuh ajar, separuh dari anak ya. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Atau nama-namamu yang kamu sembunyikan ya Allah. Berarti aran Allah sebuah ini si Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan nama-namanya ini tidak ada batasnya. Dinarak batasan. Nama-namanya tidak ada batasnya, maka demikian pula dengan sifatnya tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya sehingga Allah Subhanahu wa taala luar biasa, dia maha besar. Cuman kewajiban kita sekarang, nanti ini kaidah ketiga. Insyaallah pertemuan berikutnya, yaitu kita karena sifat niki dia sifatnya adalah tauqifiyah harana. Apa namanya? Tauqifiyah. Mengimani sifat ini dia tauqifiyah. Biaran tauqifiyah harusnya sesuai dengan nas. Mbeje silengan Quran hadis ino orang tauqifiyah. Le dalam Al-Quran hadis Allah menetapkan sifat ini. Nah, maka sifat-sifat itu kita tetapkan dia. Le dalam Quran hadis Allah meniadakan sifat ini. Misalkan antara yang ditiadakan Allah dia ngantok, Allah tidak netindu, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan. Ini di antara sifat-sifat yang dia tiadakan. Yang ditiadakan oleh Allah wajib kita tiadakan. Yang Allah tidak kabarkan kita teduh ya Allah Subhanahu wa taala, tidak dia tetapkan, tidak pula dia nafikan. Bagaimana sikap kita sekarang? Beteteduh endah. Dia tahu ya ngente kenapa? Karena Allah tidak mengabarkan kepada kita. Ya itu nama tauqifiyah. Siaran tauqifiyah tetepang si tetepang isi Allah Subhanahu wa taala. Tahapus si sifat-sifat si hapus isi Allah dan teteduh le sifat-sifat si Allah teduk darinya dia nembada itu. Jadi intinya sifat niki ya luwe gati. Ya, ada sifat-sifat disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sekarang tugas kita imani yang ditetapkan oleh Allah, hapus yang dihapus oleh Allah dan diam.
dari sifat-sifat yang Allah diam darinya. Jelas sih, alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Sila, fadhal. Nang ke jenana. Oh. Wah, belajar sifat 20. Terang ahli ini Firwan ini. Oh, wah ngeri ini. Ngeri ruin ini. Iya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan semua sifat. Kenapa? Karena itu yang datang dari Al-Qur'an, itu yang datang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun hapus ya ngombe kuna. Nangke mun hapus ya setelah dia mengetahui ini. Tauna Allah bersemayam di atas aras dan dia yakini itu. Dia tahu kebenarannya. Lagu tetap yang hapus ya gara-gara hawa nafsu. Nangka mungkut tetap panggil parana ku hebi nangka. Padahal tahu ku ya kena ini ngana. Parana ku hebi ngana. Lah tahu dia ini, maka ini bisa dia jatuh ke dalam kekufuran waliyadzubillah. Lagu nangka mau hapus ya karena ketidaktahuan atau karena ada syubhat. Kerancuran-cuan, ya kerancuran-cuan, ya atau karena dan sebagainya yang artinya dari semua ini dia demanau ya secara pas masih, maka dia tentu tidak sampai jatuh ke dalam kekufuran. Dia masuk ke dalam al-udhru bil jahal, mau ya uzur gara-gara ndekna nanau. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab sampai kami utus kepadanya rasul. Dalam arti sampai nemau ilmuna. Tauna ilmuna tetap yang gawe kemungkaran ini baru nak kena azab. Lagu mun dia mau ilmuna karena ada syubhat, karena ada kejahilan dan lain sebagainya, maka dia tidak akan diazab. Angka itu tidak terbecam-becam ponis dengan non dia nengaku Allah di atas aras. Oh bid'ah ini. Ngan langsung nunjuk dengan ngano. Oh kafir ini langsung dak ke onya. Siapa tahu dia ada uzurnya orang itu. Siapa tahu dia ada uzurnya. Adeng-adeng. Ya ndak becat-becat lalu. Begitu beda langsung ponis ndak okay. Ya, apalagi dalam Islam ini arah istilah variasi. Ya, ada istilah apa? Variasi. Ini kita berbicara tentang hal lain, tentang ibadah misalkan. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ibadah, saat dengan beda kenceita, ndak langsung teparan dengan nino salah di. Karena dalam Islam itu ada istilahnya apa? Variasi. Islam non di nomor matematika. Tuang peran matematika Bu Sayap. Tuang peran matematika nengka janana mati-matian ngana ruana matematika matematika itu pelajaran seke tambah seke sama dengan 2. Sama dengan 2 sein jawab telu salah ngana langsung ya ilmu pasti karena emang matematika ndara variasina ndara ino wah lagu dalam Islam ada istilah variasi. Sehingga mun ita beda kence dengan tidak berarti dia salah atau kita langsung salah ndek. Bisa saja kita melakukan sesuatu yang lebih afdal, dia melakukan sesuatu yang afdal. Atau sebaliknya, bisa saja dia melakukan yang lebih afdal, kita yang afdal. Itu karena dia apa? Variasi. Akan tidak langsung begitu beda, bid'ah entah, salah entah, menyelisih entah, ndak man. Ada yang ya masih luwe perlu tekaji nih si bahas si dengke bahas ini baru ne apa arana pucok-pucok ne masih di zaman bawaan sekedik geno ya lagu mana bawaan sekedik bare padahal mabu sayap bare ya masih pucok-pucok nih intisari nekah ya sehingga dalam ibadah yang fokusin dalam ibadah ini dalam ibadah monara beda sekedik ndak becat-becat ente bid'ah ente salah julu tenang
Ya, yang penting sekarang ini ilmunya yang kita lakukan, yang kita sampaikan, ini dia ilmunya, ini dalilnya, ini yang benar. Enti ya, amalang ya, dakwahang ya. Adapun mau narak beda, op julu, ndak langsung si beda no peparan ya, salah langsung ndak man. Ya, langsung paran bidah ndak man. Ya, karena bisa jadi nanti yang kita paran bid'ah ternyata itu variasi di dalam beribadah. Jelas CP, misalkan arak ngeraang telunjuk, arak sinde, sing ngeraang ngenang, ini ndek ngeraang bid'ah ini, ngenang. Atau yen dilang ngeraang, bare sing ngeraang, ini bid'ah ini, ngenang. Julu, ini variasi ini. Ya, arak sing ngene bare setelah pas i'tidal, arak ngene umana, arak ngene umana. Karena ngene yang kuna, ngene beda ini. Langsung saling tunjuk, ndak man, ada yang dulu. Ada. Jelas CP? Iya, jadi dalam apa istilahnya perbedaan ndak becat-becat lalu. Yang penting sekarang kita dapati kebenaran ini, ne dalilnya enti ya si beda, ndak terbecat lalu ponis ya. Ndak terlalu becat memponis. Ini tugasnya ponis ke? Ponis ke tugasnya ne? Endi itu tugasnya tenuntut ilmu, amalang ilmu no dakwahang terus. Kan 4 tugasnya. Pertama Nabi nuntut ilmu, si kedua amalang ilmu no, si ketelu dakwahang ya. Si keempat sabar. Bukan langsung memponis menunjuk-nunjuk si fulan. Jelas niki? Alhamdulillah. Jadi ada yang Bu Sayap ya. Ada yang seluruh Bu Sayap. Jadi itu dia ya. Ini sekarang kalau masalah akidah makin tertulak. Saya siwah nau kebenaran ini. Inilah di akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentangnya ya hapusnya ya setelah dia mendapatkan ilmu, maka bisa dia jatuh ke dalam kekufuran. Lagu mun tolak ya karena ada syubhatnya, ada kejahilannya, maka dia mendapatkan uzur gara-gara jahil. Jelas sih? Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Jemaah Malik Abu Sayap. Ya. Ndak lanjut nengke Jemaah Malik pekan depan insyaallah ya. Baik, wah lebih jam balu niki dia mungkin yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.